Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas C, angkatan 2019, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya akan mempresentasikan materi terkait pemikiran ekonomi kaum sosialisme. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya. Sebelumnya nama saya Rita Maidani Wijaya, dan saya bersama teman-teman saya, ada Deborah, Evana, Rahma, dan Stefanus. Materi yang akan kita bacakan hari ini ada latar belakang timbulnya mazhab sosialisme, yang kedua pemikiran ekonomi mazhab sosialisme, kaum utopis, dan kaum sosialisme ilmiah. Sebelum masuk ke inti materi, kita membacakan pendahuluan dulu. Sosialisme muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Revolusi industri ini memang memberikan keberkahan buat para pemilik pabrik pada saat itu, tetapi di lain pihak, para pekerja justru malah semakin miskin. Semakin menyebar ide sistem industri kapitalis ini, maka reaksi dalam bentuk pemikiran-pemikiran sosialis pun semakin meningkat. Masuk ke materi 1 ada latar belakang timbulnya mazhab sosialisme. Pemikiran-pemikiran mazhab klasik dinilai oleh para pemikir ekonomi selanjutnya banyak terdapat kelemahan-kelemahan dan merugikan masyarakat, terutama banyak merugikan kaum buruh, maka kemudian lahirlah mazhab baru yang dinamakan mazhab sosialisme. Para tokoh pemikir sosialisme sangat anti terhadap kapitalisme dan individualisme, karena mereka yang semakin kaya itu adalah hanya kaum pemilik modal atau kaum kapitalis, dengan demikian terjadi kesenjangan ataupun ketimpangan pola hidup, yaitu jurang yang semakin kaya antara si kaya dan si miskin. Sosialisme merupakan doktrin yang menyokong pemilikan dan pengawasan publik terhadap alat-alat produksi utama. Adapun tujuannya untuk mencapai distribusi barang yang lebih efisien dan adil. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya sosialisme. 1. Karena adanya revolusi industri. 2. Karena bangkitnya kaum borjuis atau majikan dan kaum proletariat atau buruh. Yang ketiga, ada munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Yang keempat, adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Prancis. Para tokoh pemikir sosialisme menyatakan bahwa sesungguhnya kaum buruh atau tenaga kerja adalah sumber dari seluruh kekayaan. Oleh sebab itu, kaum pekerja seharusnya mendapatkan seluruh hasil usahanya. Sosialisme juga mempertahankan bahwa karena produksi adalah usaha kolektif, di bawah sistem pabrik industri, maka kepemilikan berbagai rupa alat-alat produksi harus pula secara kolektif. Materi kedua akan dibacakan oleh teman saya, Deborah. Pemikiran ekonomi mazhab sosialisme. Definisi terakhir yang mungkin dapat memberikan gambaran umum terkait sosialisme adalah menurut Muhammad Hatta. Meskipun agak sedikit berbeda dengan definisi yang lain, namun memiliki persamaan, yaitu semua sosialisme menghendaki suatu pergaulan hidup di mana tidak ada lagi penindasan dan penghisapan dan dijamin bagi rakyat, tiap-tiap orang, kemakmuran dan kepastian penghidupan, serta perkembangan kepribadian. Di Prancis, istilah sosialisme pertama kali muncul sekitar tahun 1830, ketika terdapat keinginan agar alat-alat produksi dimiliki secara bersama untuk melayani semua kebutuhan masyarakat, bukan monopoli atas kaum kapitalis. Sosialisme atau sosialis dalam bahasa Inggris secara etimologi berasal dari bahasa Latin socius yang berarti sahabat atau teman. Sosialis adalah penganut paham sosialisme yang mendasarkan diri pada cita-cita bahwa bumi beserta kekayaannya adalah milik bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Stefanus. Kaum utopis. Sosialisme utopis merupakan sebuah istilah untuk mendefinisikan awal mula pemikiran sosialis modern.
Para sosialis utopis tidak pernah benar-benar menggunakan istilah ini untuk menyebut diri mereka. Istilah sosialisme utopis awalnya diperkenalkan oleh Karl Marx dan kemudian digunakan oleh pemikir-pemikir sosialis setelahnya. Untuk menggambarkan awal kaum sosialis intelektual yang menciptakan hipotetis masa datang dari penganut paham egalitarian dan masyarakat komunal tanpa semata-mata memperhatikan diri mereka sendiri dengan suatu cara di mana komunitas masyarakat seperti itu bisa diciptakan atau diperjuangkan. Istilah utopia atau utopis sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, antara potongan kata ou yang berarti tidak dan topos yang berarti tempat. Maka yang dimaksud dari utopis atau utopia adalah tempat yang adanya dalam angan-angan atau negeri anta berantah, seperti yang dituliskan dalam karya novel salah satu tokoh sosialis utopis yang terkenal yaitu Sir Thomas More, di mana More memimpikan suatu negara impian di mana semua milik merupakan milik bersama. Sosialis utopis ini merupakan pemikiran tentang sebuah kehidupan sosial yang kontroversial dengan negara-negara Eropa, di mana pengaturan sosial selayaknya tertata sempurna. Pemikiran-pemikiran dan gerakan-gerakan kaum utopis pada pokoknya menggambarkan masyarakat sebagai berikut, yaitu yang dikemukakan oleh Winardi. Yang pertama, pada masyarakat utopis tersebut tidak ada lagi hak milik pribadi. Yang kedua, jam kerja terbatas hingga 6 jam. Yang ketiga, baik pria maupun wanita diharuskan bekerja. Yang keempat, diadakannya kewajiban untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu terdapat kebebasan beragama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Evana. Kaum sosialisme ilmiah. Kaum sosialisme ilmiah mengatakan bahwa sosialisme bukan suatu susunan masyarakat yang diangan-angankan, dihayalkan, atau dikejar-kejar. Namun, sosialisme adalah suatu sistem masyarakat yang tidak boleh ditentu akan datang, sebagai tingkatan perjalanannya pergaulan hidup. Jadi, datangnya masyarakat sosialis adalah berdasarkan hukum alam. Perjalanan itu menunjukkan adanya evolusi ke arah sosialisme. Ajaran-ajaran sosialisme ilmiah meliputi bidang filsafat, ekonomi, dan sejarah, yang didasarkan atas penyelidikan ilmiah. Sosialisme ilmiah ini dipengaruhi oleh ajaran filsafat Hegel, Darwin, serta pemikiran filsafat lainnya. Lenin menyatakan bahwa Marx pada hakikatnya melanjutkan serta melengkapi 3 aliran ideologi terbesar pada abad ke-19, yaitu yang pertama, filsafat Jerman klasik, yang kedua, politik ekonomi Inggris klasik, yang ketiga, sosialisme Prancis dan doktrin revolusi politik Prancis. Secara umum, pandangan dan pemikiran sosialisme ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertentangan kelas yang didasarkan pada teori dialektika materialis. Yang kedua, agama dipandang sebagai candu. Hal ini didasarkan oleh pemikiran Hegel yang diterapkan secara terbalik oleh Karl Marx, bahwa akal itu kebalikan dari materi, tidak seperti pendapat Hegel bahwa materi itu kebalikan dari akal. Yang ketiga, paham materialisme historis, di mana Marx adalah sejarah perkembangan umat manusia, adalah sejarah pertentangan antara kelas borjuis dengan kelas proletar. Yang terakhir, sosialisme ilmiah sebagai sistem politik bagi masyarakat. Maka sosialisme harus lahir dan bangsa terpaksa melakukan perjuangan kelas untuk menciptakan revolusi, sebab perubahan masalah sosial ekonomi yang mendasar tidak mungkin dicapai tanpa revolusi. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Rahma. Kesimpulan. Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara, serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup yang hidup banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar
dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Sekian dari presentasi hasil kerja kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.